Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kita berada di tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, di mana kita akan belajar hidup rukun di sekolah. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Bacalah bacaan berikut dan temukan kalimat perintah yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edu. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dalam bacaan ini terdapat kalimat perintah. Mana adik-adik yang termasuk kalimat perintah dalam bacaan ini? Ya, berhati-hatilah ketika berlari. Lalu, masih adakah kalimat perintah dalam bacaan ini? Ya, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, kita ingat ciri-ciri kalimat perintah itu bisa diberi kata lah atau katakan dan diakhiri dengan tanda seru jika ditulis. Jadi kalimat perintah itu kalimat yang kita minta tolong orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Nah, dalam gambar ini Udin dan teman-temannya melakukan apa adik-adik? Ya, mereka berdoa sebelum mereka pulang sekolah. Sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Jadi sikap ini pada gambar ini sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Tentu kalian masih ingat bahwa Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, ya. Jadi Pancasila ini menjadi dasar dari negara kita, Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila, adik-adik, artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Ini adalah bunyi Pancasila. Di situ juga disertakan simbol dari masing-masing sila. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua adalah rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi Udin dan teman-temannya melakukan doa sebelum mereka pulang dari sekolah.
Nah, di sini Kak Citra akan beri contoh penerapan sila ke-1 dan ke-2 di sekolah. Nah, sila ke-1, contoh penerapannya di sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi kalau ada teman kalian yang akan melaksanakan ibadahnya di sekolah, kalian harus memberikan kesempatan dan tidak mengganggu mereka. Contoh penerapan sila kedua, yaitu bermain dengan rukun, tidak mengejek teman, menolong teman yang membutuhkan bantuan, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan dengan guru. Jadi ini merupakan penerapan sila kedua yang bisa kalian lakukan di sekolah. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai dengan pengalaman sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Dan di sini gambar pertama, Siti dan Lani sedang berbagi makanan ya. Si Lani lupa membawa bekal dan Siti membaginya. Apakah ini menerapkan sila pertama atau sila kedua? Ya, ini menerapkan sila kedua. Gambar yang berikutnya, Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Di sini menerapkan sila pertama atau kedua? Ya, di sini menerapkan sila pertama Pancasila karena berhubungan dengan agama. Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Kita langsung simak pembelajarannya yuk. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, dalam gambar ini para siswa sedang piket kelas. Ada yang membersihkan meja, ada yang mengepel lantai, merapikan rak buku, merapikan almari. Pernahkah kalian melakukan piket kelas bersama dengan teman kalian? Tentunya pernah ya adik-adik ya. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti menjawab, "Siap, Din, aku akan menyapu." Edo juga menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Beni berkata, "Aku akan membereskan lemari buku." Udin lalu menjawab, "Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Nah, di sini percakapan si Udin dan teman-temannya. Apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Nah, apakah ada kalimat perintah adik-adik di sini? Yuk kita cari tahu. Yang mana ya kalimat perintahnya? Ya, di sini kita temukan. Bersihkan, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Lalu, apakah ada lagi? Nah, kalau di sini ada kata ayo, berarti kalimat ajakan. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Itu kalimat ajakan. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Nah, arti kalimat perintah yang Udin ucapkan adalah, nah kita mau mencari tahu nih artinya apa. Udin memerintahkan teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Jadi setiap kalimat perintah itu memiliki arti.
Ya, siapa di sini yang memerintah? Udin. Udin memerintah kepada siapa? Teman-temannya. Untuk apa? Membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Kak Citra punya kalimat lagi. Bukakan pintu itu, Andi, kata Bu Guru. Maka arti kalimat perintah di atas adalah, siapa yang memerintah adik-adik? Ya, Bu Guru. Bu Guru memerintah siapa? Andi. Untuk apa? Membukakan pintu. Jadi, arti kalimat perintah di atas adalah Bu Guru memerintahkan Andi untuk membukakan pintu. Bagilah bekal ini dengan teman-temanmu ya Udin, kata ibu. Nah, kalimat perintah ini mempunyai arti, siapa yang memerintah adik-adik? Apakah Udin? Bukan, yang memerintah adalah ibu. Ibu memerintah Udin untuk apa? Untuk membagi bekalnya bersama teman-teman. Jadi arti kalimat perintah tersebut adalah ibu memerintahkan Udin untuk membagi bekalnya, ya. Itu adalah arti kalimat perintah. Benny bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 31 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada berapa nih adik-adik? Nah, di sini ada kapur tulis 242 dan sudah digunakan 31 buah. Maka otomatis kapur tulis itu berkurang, bukan bertambah. Maka di sini kita menghitung sisanya dengan cara pengurangan. Ingat, cara pengurangan dan penjumlahan itu ada dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Cara panjang seperti ini adik-adik. 242 kita uraikan dulu menurut tempatnya, yaitu 200 ditambah 40 ditambah 2. Lalu 31 itu berarti 30 ditambah 1. Ingat, untuk satuan diluruskan satuan, puluhan diluruskan puluhan. Kebetulan 31 tidak memiliki nilai ratusan, maka di sini kosong. Lalu kita jumlahkan kita kurangkan dari belakang. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 0 kurangi 0, 0. 4 kurangi 3, 1. Lalu di sini karena tidak ada pengurangannya, nilainya tetap. Maka jika disatukan, jumlahnya adalah 211. Jadi sisa kapurnya setelah dikurangi 31 buah adalah 211. Ini cara panjangnya. Sekarang cara pendeknya. Kita buat bersusun terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita kurangkan dari satuannya dari belakang. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 3, 1. 2, karena ratusan ya, tidak dikurangi sama sekali, maka nilainya akan tetap. Berarti sisanya adalah 211. Ini cara panjang dan cara pendek. Kebetulan di sini tidak ada teknik meminjam. Jadi ini bisa langsung dikerjakan adik-adik. Coba kalian lebih mudah yang mana? Pakai cara panjang atau cara pendek? Kak Citra punya soal nih. 290 dikurangi 70. Kita kurangi dulu dari satuan. 0 kurangi 0, ya 0. Lalu 9 kurangi 7. Kak Citra ibaratkan, Kak Citra punya apel 9, lalu dimakan 7. Maka sisa apel Kak Citra adalah, ya 2. Nah di sini karena angka 2 tidak ada pengurangannya,
maka angkanya tetap. Berarti 290 dikurangi 70 adalah 220. Contoh berikutnya, 479 dikurangi 245. Kita kerjakan pengurangan satuan dengan satuan terlebih dahulu. 9 dikurangi 5 sama dengan berapa adik-adik? Ya, 4. Lalu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti hasilnya setelah dikurangkan adalah 234. Nah, di sini Kak Citra punya soal yang berbeda. Benny bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tulis itu digunakan 38 buah. Kalau tadi digunakan 31 buah, tapi sekarang digunakan 38 buah. Jadi sisa kapur ada berapa? Nah, ini otomatis kita kurangi. Kita buat dengan cara panjang dan cara pendek. Cara panjang seperti tadi adik-adik, kita uraikan terlebih dahulu. 242 sama dengan 200 tambah 40 tambah 2. 38 sama dengan 30 ditambah 8. Lalu kita kurangkan nih. Nah, nanti akan ketahuan. Bedanya apa Kak Citra? Sekarang di sini ada pengurangannya 2 dikurangi 8. Apakah bisa adik-adik punya 2 apel terus kalian makannya 8? Tentu tidak bisa adik-adik. Lalu bagaimana Kak Citra? Nah, ini kita meminjam angka di puluhan. Di angka 4 ini. Angka 4 ini kita pinjam nilainya nanti 10. Atau kita nanti bisa di angka 4 ini kita pinjam 1. Ya, seharusnya kita pinjam puluhan, jadi 10. Nah, di sini kalau kita pinjam 1, otomatis angka 4-nya masih sisa 3. Karena 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu puluhannya kemana Kak Citra? Puluhannya kita taruh di angka 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, jadi Kak Citra beri angka kecil 1 di depannya sama dengan 12. Baru kita kurangkan. 12 dikurangi 8 berapa adik-adik? Ya, 12 dikurangi 8 nanti nilainya 4. 0 dikurangi 0, 0. Apakah di sini 4 dikurangi 3? Tidak, karena ini sudah dipinjam tadi. 3 dikurangi 3, 0 juga. Lalu 200 karena tidak ada pengurangnya, nilainya sama. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Ya, 12 kurangi 8, 4. Di sini tadi sudah berubah jadi 30 kurangi 30, 0. Lalu 200. Baru kita tuliskan. 204 itu sisanya. Ini namanya pengurangan dengan teknik meminjam. Sekarang kita lihat cara pendeknya. Kita tulis dulu dengan bersusun 242 dikurangi 38. Kita kerjakan dari satuannya dulu. 2 dikurangi 8 otomatis tidak bisa. Maka pinjam 1 di angka puluhannya. Jadi kalau 4 ini dipinjam 1, Kak Citra coret begini, maka sisanya adalah 3. Lalu 1 yang kita pinjam diletakkan di satuannya. Jadi angka 12, karena yang kita pinjam adalah puluhan. Nah, 12 dikurangi 8. Berapa 12 dikurangi 8? Iya, 4. 3 dikurangi 3, 0. Lalu sisanya 204. Kita lihat contoh berikutnya. 419 dikurangi 122. Kita mulai pengurangannya dari satuan. 9 dikurangi 2 sama dengan berapa adik-adik? Punya jeruk 9 dimakan 2. Ya, sisanya 7. Lalu di sini 1 dikurangi 2.
Jangan kalian balik adik-adik, 2 kurangi 1 nilainya 1. Salah adik-adik, di sini 1 kurangi 2. Bisa atau tidak? Tidak bisa, maka pinjam 1 ratusan di angka 4 ini. Nah, angka 4 ini kita coret. Kalau dipinjam 1, angka 4 ini maka sisanya 3. Nah, karena pinjam 1, letakkan di angka puluhannya. Jadi 11. 11 dikurangi 2 sama dengan 9. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Begitu cara bersusun pendeknya. Contoh lagi, 161 dikurangi 138. Kita kurangi dulu dari satuannya. 1 kurangi 8. Apakah bisa adik-adik? Tidak bisa. Maka kita pinjam 1 puluhannya. 6 dipinjam 1 masih sisa 5. Kita tuliskan di atasnya supaya nanti tidak lupa. Lalu yang kita pinjam taruhkan di belakangnya. Berarti ditambahkan 1 ada angka 11. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Lalu kita kurangi puluhannya. Apakah puluhannya 6? Bukan, puluhannya 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 23. Lalu yang terakhir ratusannya 1 kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Kalau depan sendiri 0-nya tidak perlu ditulis. Maka jawabnya 23. Contoh selanjutnya. 365 dikurangi 285. Nah, di sini kita kerjakan dulu untuk satuannya dulu. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 6 dikurangi 8. Karena angka 6 itu kurang dari 8, maka tidak bisa dikurangkan. Berarti harus meminjam di angka 3. Angka 3 kalau dipinjam 1, maka sisanya 2. Nah, karena sudah dipinjam, maka letakkan angka satunya di depan angka 6. Ketemu angka 16 dikurangi 8. Ya, 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 pastinya 0. Karena di depan sendiri, maka dia tidak perlu ditulis. Kita lihat soal berikutnya. 450 dikurangi 326. 0 dikurangi 6. Nah, di sini kebanyakan salah nih adik-adik. 0 dikurangi 6, jawabnya 6. Itu salah adik-adik. 0 itu angkanya lebih kecil daripada angka 6. Maka 0 di sini harus meminjam ke angka 5. Nah, angka 5 ini karena dipinjam 1, sisanya ada 4. Lalu angka satunya kita berikan di angka 0. 10 bukan jadi angka 1 kurangi 6, tetapi jadinya 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4 dikurangi 2. Ya, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Seperti itu adik-adik. Soal berikutnya, 400 dikurangi 130. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 3 tidak bisa. Jadi harus meminjam ke angka 4. Angka 4 dipinjam 1 masih sisa 3. Maka angka 0-nya ini jadi angka 10. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Mudah sekali adik-adik ya.